Semangat pagi, Bu. Apa kabar? Gimana kabarnya Ibu Fatimah? Baik, Pak. Itu keluarganya Bu Fatimah, tinggal 1 gelas minum Blestinya 1 hari. Anaknya larang minum banyak, takut HB-nya turun. Kata anaknya kalau minum Blesti 4-5 kali sehari bisa mengganggu penyerapan zat besi. Oh begitu? Sekarang Ibu nonton video ini kemudian share ke Ibu Fatimah. Baik, sekalian saya like dan subscribe videonya biar tidak ketinggalan kalau ada video berikutnya. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan Anda menonton video ini sampai selesai. Karena dalam video ini, saya akan kembali membawa Anda menjelajahi bagian lain dari dunia teh hitam Blesti. Selamat datang dan selamat bertemu kembali di dunia teh hitam Blesti. Blesti merupakan produk teh hitam premium karena kualitasnya yang tinggi dan manfaat kesehatannya yang luar biasa, karena dihasilkan dari 3 pucuk daun teh pilihan yang ditanam pada ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut dengan proses pengolahan oksidasi enzimatis yang teliti. Dengan cita rasa yang khas dan aroma yang kuat, Blesti bisa menjadi pilihan yang tepat bagi setiap orang yang mengutamakan kenikmatan sekaligus kesehatan dalam secangkir teh. Wilayah jelajah kita ke dunia teh hitam Blesti kali ini adalah mengintip aktivitas antioksidan Blesti dalam membantu penyerapan zat besi dalam tubuh kita. Mungkin kedengarannya agak sinis karena apa yang orang kenal tentang teh adalah sebuah reputasi negatif dalam hal penyerapan zat besi. Karena ulah dari kelakuannya yang sering menghambat penyerapan zat besi. Sementara zat besi adalah mineral penting yang membantu tubuh kita dalam pembentukan sel darah merah dan menjaga fungsi tubuh yang optimal. Dalam video ini, kita akan masuk lebih jauh ke dalam karakteristik Blesti yang berhubungan dengan penyerapan zat besi. Memahami Blesti sebagai penyelamat zat besi dan sinergitas atau kerjasama yang menguntungkan antara Blesti dengan sumber antioksidan lain dalam upaya meningkatkan penyerapan zat besi. Mari kita mulai pembahasan ini dengan penuh antusias. Siapkan diri Anda untuk menonton video ini sampai selesai. Lebih mantap lagi kalau ditemani segelas Blesti. Karena efek langsung dari senyawa L-theanin di dalamnya akan menciptakan perasaan tenang dan rileks serta rasa segar yang lembut, yang akan memberikan Anda fokus mental yang tajam dan konsentrasi yang stabil. Mari kita mulai dari senyawa tanin, yang disebut-sebut sebagai aktor antagonis yang menghalangi penyerapan zat besi. Tanin adalah senyawa organik yang termasuk dalam golongan polifenol dan banyak ditemukan di berbagai bagian tanaman, misalnya pada daun teh, daun dan biji kacang-kacangan, coklat, kulit anggur merah dan lain-lain, yang memberikan kontribusi pada rasa sepat atau rasa pahit dan kering yang khas dan terasa mengeringkan mulut yang dikenal sebagai efek astringensi. Tanin biasanya memberikan warna yang lebih gelap atau sering berkontribusi pada warna coklat, merah gelap, atau kecoklatan. Khususnya pada daun, kandungan tanin berbanding lurus dengan usia daun atau semakin tua suatu daun semakin tinggi kandungan taninnya, termasuk pada daun teh. Sekalipun tanin memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi, konsumsi berlebih dapat menghambat penyerapan zat besi, khususnya dari makanan nabati, karena sifat kimia tanin yang bisa mengikat zat besi nabati sehingga menjadikannya sebagai penghambat dalam penyerapan zat besi. Pada seduhan teh, kandungan tanin tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas daun teh dan usia daun, tetapi juga oleh ukuran partikel teh atau kehalusan serbuknya. Karena ukuran partikel teh akan mempengaruhi laju ekstraksi taninnya saat diseduh dengan air panas. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, daun teh yang lebih tua atau yang tua memiliki kandungan tanin yang lebih tinggi dibandingkan daun teh yang muda. Sehingga apabila Anda menyeduh teh dengan warna agak merah gelap kecoklatan dan rasa sepat kering di mulut atau efek astringensi, maka patut dicurigai teh yang Anda minum terbuat dari daun tua yang mengandung tanin dengan konsentrasi yang tinggi. Di mana hal ini biasanya kita temukan ketika meminum teh kualitas rendah. Karena teh seperti ini biasanya terdiri dari potongan daun tua yang sangat kecil. Bahkan pada teh kualitas paling bawah biasanya dicampur dengan ranting dan tangkai, dan sisa proses pengolahan teh kualitas lebih tinggi yang ditambahkan dengan bahan lain. Dalam hal kandungan antioksidan, sudah bisa dipastikan bahwa kualitas teh akan menentukan kualitas dan konsentrasi senyawa antioksidannya dalam seduhan teh. Bagi Anda yang pernah minum Blesti, rasa sepat dan kering di mulut atau efek astringensi hanya sedikit terasa atau hampir tidak ditemukan ketika Anda minum Blesti yang diseduh dengan BBM, baik, benar dan menyehatkan, padahal tidak ditambahkan pemanis.
Hal demikian terjadi karena kedudukan Black Tea sebagai produk teh hitam ortodoks kualitas tinggi yang dihasilkan dari 3 pucuk daun teh pilihan dengan proses pengolahan dan pengemasan dengan kontrol yang ketat, serta ukuran partikel atau serbuk teh yang agak besar. Bicara lebih jauh tentang Black Tea sehubungan dengan penyerapan zat besi, maka kita akan membahas terlebih dahulu proses penyerapan zat besi oleh tubuh, yakni suatu proses penting yang memastikan tubuh mendapatkan cukup zat besi untuk mendukung berbagai fungsi vital, seperti produksi hemoglobin dan transportasi oksigen dalam darah. Dalam hal ini ada 2 jenis utama zat besi yang terdapat dalam makanan. Pertama adalah zat besi heme yang umumnya ditemukan pada daging merah, hati dan organ dalam, daging unggas, ikan dan kerang-kerangan. Yang kedua adalah zat besi non-heme yang umum ditemukan dalam produk nabati seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Dari kedua jenis ini, zat besi heme yang lebih mudah diserap tubuh dibandingkan dengan zat besi non-heme yang lebih sulit diserap tubuh. Namun demikian, penyerapan zat besi non-heme bisa ditingkatkan dengan cara mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C dan beta-karoten yang umum terdapat pada buah dan sayuran yang berwarna kuning, oranye, dan hijau gelap. Disinilah hubungan yang menguntungkan antara Black Tea dan penyerapan zat besi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa yang termasuk senyawa penting yang terkandung dalam Black Tea adalah vitamin C dan beta-karoten. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa cara seduh yang BBM tidak boleh diabaikan, khususnya pada suhu air panas seduhan yang harus tepat agar tidak merusak vitamin C. Bagaimana hal ini bisa terjadi kurang lebih seperti ini penjelasannya. Senyawa antioksidan, khususnya vitamin C dan beta-karoten dapat meningkatkan penyerapan zat besi non-heme dengan cara mereduksi atau mengubah ion besi non-heme dari bentuk feri, yang kurang larut, menjadi bentuk fero, yang lebih mudah diserap oleh usus. Sehingga mengkonsumsi makanan kaya zat besi non-heme bersamaan dengan sumber vitamin C dan beta-karoten, dalam hal ini termasuk Black Tea, akan membantu tubuh menyerap lebih banyak zat besi. Selanjutnya untuk mendapatkan manfaat yang lebih dari Black Tea, maka Black Tea bisa dikombinasi dengan jeruk dengan cara menambahkan irisan atau perasan jeruk ke dalam seduhan Black Tea dalam kondisi suhu siap diminum. Karena tambahan vitamin C dari jeruk akan membantu mengubah zat besi feri, menjadi bentuk fero yang mudah diserap oleh usus dan mereduksi atau melemahkan tanin dengan mengubah struktur tanin menjadi kurang efektif dalam mengikat zat besi. Di mana reaksinya dapat kita lihat dari perubahan warna seduhan Black Tea yang menjadi lebih cerah, sehingga penyerapan zat besi bisa meningkat beberapa kali. Di samping itu, tambahan vitamin C dari jeruk akan menambah kemampuan antioksidan Black Tea, sebagaimana dijelaskan bahwa vitamin C yang tinggi dari jeruk dapat melindungi katekin dari kerusakan selama proses pencernaan. Studi ilmiah menunjukkan bahwa ketika katekin dikombinasikan dengan vitamin C, tingkat penyerapan katekin dalam usus meningkat, sehingga memungkinkan tubuh untuk memanfaatkan lebih banyak katekin. Vitamin C dapat membuat katekin lebih stabil di saluran pencernaan sehingga memungkinkan lebih banyak katekin yang benar-benar tersedia dan diserap oleh tubuh setelah dikonsumsi. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, menjelaskan bahwa penambahan jus buah-buahan yang kaya vitamin C seperti jeruk, lemon, atau limau yang kita kenal sebagai jeruk sambal ke dalam teh meningkatkan jumlah katekin yang tersedia untuk diserap oleh tubuh. Menurut penelitian ini, jus jeruk bisa meningkatkan penyerapan katekin hingga 13 kali lipat dibandingkan jika teh dikonsumsi sendiri. Dengan demikian, maka tambahan jeruk ke dalam seduhan Black Tea tidak hanya meningkatkan penyerapan zat besi dan memperkaya rasa dan aroma Black Tea, tetapi juga berdampak pada peningkatan jumlah katekin yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh, yang akan membuatnya semakin kuat dalam mengatasi radikal bebas dan menekan resiko penyakit degeneratif, yakni mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah, menjaga keseimbangan kolesterol jahat dan kolesterol baik, menormalkan tekanan darah, mengatur kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin, serta meningkatkan kepadatan tulang. Melindungi tulang dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas sehingga mengurangi risiko osteoporosis dan lain-lain. Selain itu, akan menambah kemampuan katekin dalam memicu kematian sel kanker. Khususnya epigalokatekin galate yang dapat mencegah pertumbuhan sel kanker dengan memblokir enzim tertentu yang memicu perkembangan sel kanker. Meningkatkan fungsi katekin sebagai antiinflamasi, mikroba dan antivirus yang dapat membantu tubuh melawan infeksi dan peradangan kronis dalam tubuh, termasuk kesehatan pencernaan dalam hal mengurangi peradangan di usus dan mendukung keseimbangan mikrobiota usus. Juga kemampuan Black Tea dalam meningkatkan metabolisme tubuh dan pembakaran lemak yang membantu dalam penurunan berat badan akan semakin meningkat ketika dikombinasi dengan jeruk. Sebagai sajian penutup video ini, untuk diketahui, katekin merupakan senyawa bioaktif polifenol sejenis flavonoid.
Pada teh hitam Blesti yang mengalami full oksidasi enzimatis selama proses pengolahan, katekin menghasilkan senyawa turunan, yakni theaflavin dan thearubigin yang disebut-sebut memiliki kemampuan antioksidan setara katekin. Pak, saya sudah share ke dia. Sekalian juga like dan subscribe videonya biar tidak ketinggalan kalau ada video berikutnya. Waduh, Pak Beno hilang lagi deh. Untung sudah tahu jadi tidak kaget lagi. Bagaimana ya caranya biar jadi sakti kayak Pak Beno? Sebenarnya ibu sedang menuju ke sana. Sebentar lagi tiba, asal jangan dikurangi atau dihentikan Blestinya. Sakti itu kalau penyakit pada takut sama kita, Bu. Baru lihat kita sudah kabur. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Pastikan sudah menekan tombol subscribe, like dan share ke teman Anda yang mau belajar Blesti atau ingin tambahan ilmu Blesti, atau yang mau tahu cara kerja Blesti dalam hal penyerapan zat besi oleh tubuh kita. Sampai jumpa di video berikutnya.